Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Pelajaran yang selanjutnya itu tafsir surat At-Tolak ayat yang pertama. Nah, di surat ini, di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjadikan kebaikan ya, sebenarnya dalam kebaikan yang banyak dalam pernikahan. Menjadikan seorang itu menjalin kasih sayang, mempunyai keturunan, dan yang lainnya. Namun ya, namanya juga rencana manusia, Allah Subhanahu wa taala yang menakdirkan. Kita tidak tahu apakah kita nanti, bukan kita ya, kita nggak tahu, atau mereka nggak tahu bahwa pernikahan mereka akan tidak semulus dengan apa yang dia rencanakan, dan akhirnya mereka harus berpisah. Maka Allah Subhanahu wa taala dalam syariat Islam juga memfasilitasi bagaimana cara perceraian yang baik. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa fatalaquhunna liiddatihinna wa ahsaul iddah wattaqullaha rabbakum la tukhrijuhunna min buyutihinna wa la yakhrujna illa ayyatina bi fahishatin mubayyinah wa tilka hududullah wa may yata'adda hududallahi faqad dzalama nafsah la tadri la'allallaha yuhdisu ba'da dzalika amra. Naam. Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri kalian maka hendaklah kalian menceraikan dengan mereka pada waktu mereka dapat menghadapi iddahnya. Nah, kapan penghitungan waktu iddah itu? Waktu iddah itu lamanya 3 kali haid. Nah, kita langsung ke tafsirnya saja ya. Ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisa. Wahai Nabi, jika engkau ingin menceraikan istri-istri kalian. Maksudnya ini kitabnya kepada Nabi, tapi juga hukumnya umum terhadap kaum muslimin semuanya. Fataluquhunna liiddatihinna. Maka ceraikan mereka dalam keadaan mereka tuh siap menghadapi masa iddahnya. Nah, jadi ceraikan mereka ketika mereka dalam keadaan suci, sebelum dijimai atau dalam keadaan hamil yang jelas. Maksudnya dia biar gampang hitung iddahnya. Nah, wahsul iddah, jagalah waktu iddah tersebut ya, biar kita nanti atau biar orang yang menceraikan itu tahu kapan dia bisa merujuk istrinya lagi. Nah, wattaqullaha rabbakum, dan takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. La tukhrijuhunna min buyutihinna wa la yarjuna illa ayatina bi fahishatin mubayyinah. Dan pada masa iddah itu seorang istri tidak boleh meninggalkan rumah suaminya. Nah, hal ini berbeda dengan orang-orang sekarang. Kalau udah dicerai sama suaminya, istrinya langsung pergi. Ini nggak boleh seperti itu. Jadi dalam masa iddah ini seorang istri dilarang keluar dari rumah suaminya kecuali terdapat fahisyah atau kejelekan yang jelas ya. Misalnya di rumah dia ternyata berzina sama orang lain umpamanya. Nah, itu dia ya diusir dari rumahnya, atau di rumah dia melakukan perbuatan yang berdosa besar ya. Intinya seperti itu, melakukan kejelekan, maka dia boleh untuk dikeluarkan dari rumah malah. Nah, tapi kalau dia tidak melakukan apa-apa, ya intinya perceraian, ya udah cerai, kamu tak cerai, maka jatuhlah cerai itu, talak pertama. Maka dia mempunyai masa iddah 3 kali haid. Nah, dalam masa iddah tersebut seorang istri tidak boleh keluar dari
rumah suaminya karena dia dalam masa iddahnya. Nah, kalau sekarang tak cerai kamu, dia pulang ke rumah orang tuanya. Nah, seperti ini tidak boleh. Naam. Wa tilka hududullah wa may yata'addada hududallahi faqad dzalama nafsah. Dan itu adalah hukum Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang melanggar hukum Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah berbuat kezaliman kepada dirinya sendiri. La tadri la Allah yuhdisu ba'da dzalika amro. Kalian kita tidak mengetahui, wahai orang yang menceraikan, mungkin Allah mengadakan yang kalian tidak sangka sebelumnya setelah perceraian itu, sehingga kalian melakukan rujuk. Nah, faedah dan kesimpulan dari ayat ini, yang pertama, asal dalam hubungan rumah tangga adalah terus berlangsung sampai mati. Nah, akan tetapi ya namanya juga manusia, maka diperbolehkan melakukan perceraian jika tidak mungkin lagi untuk bersatu. Yang kedua, sunnah dalam perceraian yaitu dilakukan ketika dalam keadaan suci dan belum dijimai. Nah, dan diceraikan dengan tolak satu agar ada harapan untuk bisa kembali rujuk. Nah, apabila dilihat adanya kebaikan dalam rujuk tersebut. Yang ketiga, apabila ketentuan waktu iddah dalam perceraian terdapat kebaikan, suami dapat langsung rujuk dalam masa iddahnya. Nah, jadi ketika seorang istri dicerai, kamu tak cerai, terus jatuhlah cerai, kemudian masa iddah 3 bulan. Dalam masa 3 bulan tersebut, seorang istri tidak boleh menolak jika suaminya rujuk kembali, tidak boleh menolak, dan tidak boleh jika suaminya lagi ingin, maka dia juga tidak boleh menolak. Jadi di statusnya di situ dia masih istrinya dan dia dalam masa iddah, dia nggak boleh keluar rumah. Nah, dan suami boleh merujuknya kapan saja asal masih dalam waktu iddah tersebut. Nah, dan suami juga masih berkewajiban untuk menafkahi istrinya lahir maupun batin. Nah, dan apabila ingin rujuk, cukup dengan mengatakan aku rujuk engkau atau dengan perbuatan yang lainnya. Intinya di sini tidak perlu adanya menikah lagi, nggak perlu, karena ini bukan tolak 3. Nah, kemudian yang keempat, tambahan lagi, apabila seorang itu setelah selesai masa iddahnya dia belum dirujuk, kemudian dia rujuknya setelah 1 tahun, maka hal ini diwajibkan baginya untuk memperbarui akad nikahnya. Memperbarui akad nikahnya, dia bilang dia melamar istrinya kembali, ya, mantan istrinya tadi dilamar dan istrinya tidak berkewajiban untuk menerima. Boleh dia menolak, boleh dia menerima, atau mengajukan perjanjian persyaratan. Nah, ini boleh. Itu kalau sudah keluar dari masa iddah 3 bulan tadi, 3 kali masa haid tadi. Nah, yang keempat, wanita yang dicerai ada 2 golongan, yaitu wanita yang dicerai dengan talak roj'i, yaitu wanita yang dicerai dengan talak 1 atau 2. Nah, maka ini boleh rujuk kepada suaminya. Yang kedua yaitu wanita yang dicerai dengan talak bain, ini talak 3, maka dia tidak boleh rujuk kepada suaminya kecuali dia telah menikah lagi, kemudian dicerai sama suaminya, kemudian dia dinikahi sama mantan suaminya yang pertama tadi. Wah, ini ribet ini kalau udah salah 3. Kemudian yang kelima, Allah Subhanahu wa taala menyandarkan rumah kepada istri dalam firman-Nya, min buyutihinna, dari rumah-rumah mereka, dari rumah-rumah istri mereka. Padahal pada ikatnya rumah itu milik suami sebenarnya, kecuali yang ikut sama mertua istrinya, mertua dari ibunya itu rumah istrinya. Nah, hal ini untuk menegaskan hak tinggal bagi wanita yang telah dicerai di rumah suaminya selama waktu iddah. Lah kalau dicerai pas di rumah istrinya gimana? Walau alamana belum ketemu jawabannya. Mungkin bagaimana ya? Ya walau alam. Nggak tahu saya. Kebanyakan sekarang kan ada beberapa ya.
yang ngikut istrinya. Nah, bukan istrinya yang ikut suaminya, tapi suaminya yang ikut istrinya di rumah mertuanya. Dikasih rumah sama mertuanya, dikasih sama istrinya, sertifikatnya milik istrinya. Nah, ini bagaimana hukumnya? Wallahu alam, nanti saya tanyakan lagi sama yang lebih berilmu. Kemudian yang keenam, wanita yang diceraikan dengan talak roj'i, talak 2, 1, tidak boleh keluar dari rumahnya dan juga tidak boleh diusir ketika masa iddah, kecuali melakukan perkara yang mewajibkan untuk keluar, seperti ya mengucapkan kata-kata keji, berzina, itu dia pokoknya di rumah dia membuat kemungkaran. Nah, dia bolehlah seorang tuh mengusirnya. 6. Yang ketujuh, perceraian dan masa iddah ya, dan seorang harus tinggal di rumahnya padahal dia nggak suka di situ umpamanya, karena udah dimarahin sama suaminya, merupakan ketentuan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak boleh dilanggar atau ditinggalkan. Kita nggak tahu hikmah di balik tersebut apa. Nah, yang ke-8, selama masa iddah kadang terjadi perkara yang ditetapkan oleh Allah. Nah, diharapkan di masa iddah tersebut masing-masing pasangan memikirkan kebaikannya masing-masing. Sehingga diharapkan ketika masih tinggal di rumah, mereka masih bisa rujuk kembali. Nah, ya saya kira cukup ya dari saya. Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.